Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Irul dan tim saya Avi. Kami barista trainer dari Bahana Genta Victory. Kali ini kami akan membagi sedikit tips untuk membuat kopi. Nah, untuk materi kali ini kita akan membawakan beans Gusto Rico. Gusto Rico ini dia itu untuk karakternya itu dia lebih ke medium high acid, lebih ke low bitter dan dia lebih sedikit manis. Nah, untuk ingredientsnya bisa dijelasin Bang Afi? Oke, untuk ingredientsnya di sini kita ada nama Gusto Rico. Dia blend coffee ya, dia blend coffee. Dan blendnya itu ada Arabica sama Robusta. Dimana Arabicanya kita memakai dari Tanzania sama Mandailing ya. Jadi di sini nih ada kopi dari luar ini ya, Indonesia ya. Terus kalau untuk robustanya itu kita pakai robusta dari Lampung ya, dari Lampung. Jadi di sini ada mix. Dia mix untuk arabicanya tuh kurang lebih di 90% dan robustanya lebih kecil di 10%. Makanya di sini ada di bodinya tuh ada di 5 ya urutannya ya. Terus acidity-nya lebih tinggi karena si arabica itu memang rasanya agak asam ya, terutama terus flavor. Nah, flavor itu kita di angka 7 nih, lebih dominan flavornya ya. Terus aftertaste-nya dia lebih agak balance gitu ya. Nah, jadi cocok nih buat yang bosan nih minum kopi cuman pahit doang. Nah, ini dia dengan banyak blend, asumsinya kayak akan flavor, kayak akan rasa. Jadi kalau bosan minum kopi yang pahit-pahit doang, dia dari segi asamnya ada, dari segi pahitnya ada, dari segi manisnya pun ada. Bahkan dia enak tuh dinikmatin buat black coffee atau dicampur susu. Nah, hari ini kita akan berbagi tips nih, bagaimana sih cara membuat espresso yang enak, bagaimana sih cara membuat cappuccino yang enak buat tim-tim yang ada di rumah nih yang biasa iseng pakai mesin kopi nih. Kita akan ngasih tips and triknya nih. Tips and trick untuk membuat cappuccino, espresso, cafe latte, best yang on pakai milk ya. Terus juga bisa, sebenarnya kalau kopi ini sebenarnya boleh pakai mesin dan bisa di rumah juga. Kalau misalnya ada grinder bisa pakai powder, ini digiling dulu, ditutup juga bisa sebenarnya. Bisa juga pakai mocha pot ya Bang Afi? Betul, mocha pot. Kalau ada espresso yang istilahnya nggak mungkin kan kalau di rumah itu dengan mesin seperti ini pasti juga gede gitu kan. Terus juga harganya juga lumayan mahal. Nah, juga untuk di rumah untuk manual brewing itu juga bisa. Jadi ada gate-nya juga nih di belakang nih. Cocok buat apa aja nih. Tuh. Jadi ada panduan-panduannya. Nanti kalau mau pesen juga bisa lewat e-commerce atau dari Instagramnya Bahana Genta Victory nih. Oke, kali ini kita akan bahas ya cara pembuatannya. Idealnya sebenarnya untuk si Gusto Rico ini dia biasanya pakai range dosnya itu di kisaran dari 7 sampai 9 gram. Betul. Tapi tergantung selera ya. Tuh. Jadi tergantung seleranya. Bisa pakai mocha pot, bisa pakai espresso mesin. Jadi kalau untuk pakai espresso mesin pasti dia tekanannya akan stabil. Kita coba ya. Siap. Bang Irul, jug seperti ini ya, milk jugnya nih. Bisa dilihat milk jugnya seperti ini nih, yang ukuran 300. Kalau untuk buat cappuccino di rumah ya, Bang, bisa gak sih bikin cappuccino tanpa jug ini? Bisa, tanpa jug ini. Kalau kalian punya French press di rumah, ya French press yang kopi saringan itu bisa kita bikin cappuccino. Gimana Bang kalau untuk panasnya? Kita masak dulu sekitar 1 menit sampai 2 menit, baru tuangkan ke French press, kita kocok aja, ya kan? Nah, itu bisa buat cappuccino di rumah ya. Yes, betul. Jadi nih buat coffee lovers di rumah yang udah pakai mesin kopi, yang udah pakai grinder,
bagaimana sih cara ngatur grind size atau gilingan kopinya. Jadi simpelnya kita nggak harus kemana-mana, simpelnya itu hasil gilingan si kopinya ini nanti kita padukan sama hasil seduhan. Jadi kalau misalkan seduhan espressonya itu terlalu kencang, berarti gilingan kopinya itu harus kita buat sedikit lebih halus. Kita coba ya. Nah, kebanyakan tuh digital scale seperti ini yang 0, jangan pakai digital scale yang untuk apa ya? Kalau di rumah tangga tuh di dapur sayur ya masak. Nah itu nggak bisa. Kita harus pakai digital scale-nya yang 0,/100 ya. Terus kita harus ada Kita coba. si temperament sama si tempernya ya. Kita lihat dulu ini cara pembuatannya. Nah, Bang Irul ini dia membuat satu single shot espresso, satu single shot buat cappuccino. Dan gelasnya kita juga berbeda. Jangan nanti kalian itu espresso di gelasnya yang besar, ya. Kalau cappuccino nggak masalah, itu balik lagi ke selera. Nah, Coba kalau standar espresso gelasnya seperti ini. kopi yang bagus, yang seperti ini. Nah, teksturnya bisa kalian lihat ya. Jadi Lebih agak ini ada kremanya. Kita mau buat apa nih? cappuccino. Cappuccino. Boleh tidak kopi. Iya, cappuccino, susu, milk jug. Oke. Kita pakai di sini 150 mili untuk gelasnya ya. Berarti kalau untuk cappuccino berapa? Ya, 120, 130 itu udah bagus banget. Jadi nggak terlalu banyak kebuang ya sisa susunya ya. Ada yang belum Jadi- tahu Bang Afi, bedanya cappuccino sama latte itu. Wah benar, cappuccino sama latte nih. Nanti kita buat dulu cappuccino ya. Nanti kita perbedakan antara cappuccino sama latte. Oke. Saat steam kita harus buang uapnya dulu ya, karena yang keluar bukan uap, itu air ya. Setelah itu kita masukkan nozzle steamnya di permukaan susu, di atas permukaan susu, kurang lebih setengah senti di atas permukaan susu ya, nozzle steamnya ya. Oke, kita mesti stabil nih, nggak boleh goyang, nggak boleh shaking atau tremor. Biasanya kalau pemula tuh tremor nih, ya kan? Ini kita harus stabil ya. Oke, tangan kanan kita atur panas. Ya. Kalau sudah mencapai panas kurang lebih di 60 sampai 65 derajat, kita matikan. Oke, Bang, itu nggak pakai termo ya? Enggak. Kalau saya, nah, sini kan banyak nih yang dibicarakan. Kenapa Bang pakai tangan? Gimana cara merasakan panasnya di 60 sampai 65 derajat Celcius? Oke. Kenapa saya tadi tangan kanan itu memegang di bawah permukaan si milk ya? Karena panas itu di bawah. Saat tangan kita sudah sakit, itu harus buru-buru dimatikan. Itu kurang lebih di 60-65. Jangan kalian tunggu steaman itu terus dilihat dari susunya ngebul baru kalian mati, itu udah overheat ya. Benar, saya di 60. Karena emang sebenarnya susu itu yang dibakar setelah proses steaming itu dia fat content-nya atau kandungan lemak yang ada di susu. Jadi kalau misalkan kita terlalu over buat dibakar ya, nanti susunya itu tidak akan creamy. Jadi rasanya akan hambar. Jadi idealnya itu di 60 derajat. Nggak perlu diketok-ketok lagi ya. Biasanya kalau di outlet atau di restoran itu perlu diketok-ketok. Kalau kita hanya steam, dapat mikrofoam, spinning seperti ini supaya mikrofoam sama liquid susunya kecampur, baru kita puring. Kita puringnya simpel aja, nggak usah yang susah-susah. Ini jadi. Oke.
Oke, kita dulu. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi foamnya agak tebal tuh. Oke, tadi ada yang mau nanya ya, gimana sih caranya bikin cafe latte dan perbedaan cafe latte sama cappuccino. Yang hari ini kita ngopi nih, kopi time. Ya. Oke, Bang Irul. Oke, saya udah buat cappuccino. Nanti Bang Irul buat cafe latte dan memperagakan bedanya cafe latte di mana sih? Oke, ini cappuccino udah jadi ya. Cappuccino nih, tuh foamnya dia bagus, jadi halus. Jadi kalau misalkan membuat cappuccino, kalau tekstur panasnya udah yang kita capai 60 sampai 65 derajat Celcius, dia punya tekstur dia bagus. Kalau overheat dia pasti bubblingnya banyak, dan bubbling itu nggak bakal nggak halus ya, nggak halus seperti ini karena dia overheat ya. Oke. Oke, tadi untuk steam cappuccino sudah dikasih tahu ya sama Bang Raffi bahwa dia itu sebenarnya secara proses sama. Tapi kalau cappuccino dia ngambil foam itu lebih banyak ya. Jadi kalau misalkan latte itu ngambil foam kita lebih dikit. That's why kita bisa gambar angsa, kita bisa gambar tulip. Kalau cappuccino itu palingan maksimal itu hanya tulip 3. Kalau yang bagi-bagi para anak-anak latte arts nih yang mau coba, ini kita kasih tips and triknya ya. Sebenarnya untuk metode steamingnya sama, cuman kalau untuk steam cappuccino kan dia stretching foamnya itu lebih lama karena emang dia mau ngambil foamnya itu lebih tebal. Nah kalau latte kita main lebih santai. Kita tuh ya, kita lihat nih perbedaan antara cappuccino sama cafe latte. Tapi jelas yang sama tentunya. Biasanya kan kalau misalkan di luar sana cappuccino sama cafe latte, bedanya apa sih Bang? Kopinya lebih banyak atau susunya lebih banyak, atau gelasnya lebih kecil dibanding cappuccino karena susu dari cafe latte lebih banyak. Nah, gimana cara membedakan dengan gelas yang sama untuk membuat cappuccino sama cafe latte? Nah, di sini Bang Iro mau coba buat cafe latte, tadi saya juga kemudian buat cappuccino. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya antara cappuccino sama cafe latte. Nah, silakan Bang. Jadi kalau cafe latte itu kalau biasa anak-anak latte art itu dia nyari foam yang sedikit lebih tipis. Jadi bisa digambar angka, Tapi kalau yang pembedanya itu antara cappuccino dan cafe latte, cappuccino itu rasa kopinya lebih berasa dibandingnya latte. Nah, ini kan dia lebih tebal nih. Ini untuk cappuccino tuh agak tebal ya. Foamnya lebih tebal. Makanya kalau ditaruh sendok pun dia lama stay-nya. Nah, kalau si cafe latte itu lebih tipis. Foamnya lebih tipis. Dia lebih creamy, lebih berasa susu. Nah, kalau itu dia bakalan tenggelam. Lama turun. Karena foamnya itu yang menahan si sendoknya ini. Gitu. Audience ada yang mau? Audience boleh? Mau coba Cappuccino, cafe latte? Audience? Ini audience kita undang ya untuk ke kantor supaya mereka tahu gimana caranya proses pembuatan cappuccino sama espresso. Nah, jadi untuk karakter balik lagi nih, karakter si Gusto Rico, dia lebih asamnya itu menyerupai asam orange, asam buah-buahan. Nah, ada hint sedikit karamelnya dan rasa coklatnya. Ini cocok nih buat orang-orang yang nggak suka minum kopi nih, tapi nggak suka yang pahit. Ini cocok banget. Di asam. Yes. Kalau ada yang bilang, saya asam lambung nih. Sebenarnya yang bikin asam lambung itu bukan rasa dari kopinya, tapi kandungan kafeinnya. Kalau Arabica itu dia di bawahnya
Robusta. Robusta itu kafeinnya lebih tinggi. Kalau yang kena asam lambung itu lebih cepat efeknya di Robusta. Gitu. Kenapa Bang Irul? Kok bisa lebih tinggi dibanding Robusta atau Arabica untuk konten kafeinnya yang boleh dijelasin supaya teman-teman yang punya GERD, punya asam lambung, tapi pengen ngopi nih, ya kan? Kebanyakan orang, Pak, saya nggak bisa ngopi, kena GERD, asam lambung. Sebenarnya tuh buat saya pribadi ya, itu buat saya pribadi sebenarnya sugesti. Gitu. Biasanya yang dirasain di mulut asam nih, Betul. langsung sugesti nih, asam lambung. Jadi sugesti nih, wah asam nih bikin saya asam lambung. Padahal efeknya asam lambungnya itu dari si kafeinnya itu. Jadi kalau Robusta itu dia di dataran yang lebih rendah. Ya. Jadi kandungan soilnya itu akan berpengaruh juga terhadap kandungan kafein. Kalau kafein buat si kopi itu dia buat antibodinya dia terhadap serangan hama. Tapi kalau kafein untuk tubuh kita itu dia untuk membuat memompa jantung seluruh tubuh. Jadi bikin kita lebih aktif, bikin kita lebih ekspresif dan bikin kita itu lebih berpikir jernih gitu. Oke. Arabica itu Robusta ya? Nah, kalau Arabica dia kafeinnya lebih rendah, tapi flavor atau rasanya lebih banyak. Jadi asamnya itu bisa menyerupai mangga, bisa menyerupai berry, cherry. Nah itu sebenarnya dari rasanya. Lebih kompleks ya? Yes, lebih banyak rasanya. Jadi Memang harga Arabica di luar sana lebih mahal dibanding Robusta atau yang di blend. nah, gimana nih Bang Raffi? Kalau yang mau beli Gusto Rico, bisa beli di mana? Mantap. Ini kita Gusto Rico ada 3 ya? Begitu. Iya, ada banyak. Kita bagi-bagi ya Bang? Oke, kita di Gusto Rico ini namanya Edwins ya. Kita ada jual di, kalau misalnya kalian buat di rumah, kita ada bin, ada powder, yang intenso itu ada yang powder. Jadi kalian bisa buat di rumah, bisa tubruk. Di sini juga aeropress juga bisa, espresso, lebih ke cold brew ya, french press, drip filter itu. Jadi ada bisa powder. request juga sih, Betul. khusus Grab, misalkan mau diminta digiling, itu kita juga bisa. Bisa. Ini kita ada di e-commerce ya. Yes. Ya, e-commerce itu kita ada di Tokopedia sama Shopee. Nah, kalau mau bisa order, nanti kita packing. Terus, Bang, Tokopedia di mana sih? Ininya apa officialnya? Ada atau di Shopee? Jadi kita ada juga di BGV official sebenarnya. Betul, BGV official. Terus di Tokopedia sama Shopee itu namanya ada Bahana Genta Victory ID. Nah, kalian bisa klik di sana. Atau yang di TikTok taruh di keranjang kuning mungkin. Nah, benar. Tokopedia keranjang hijau. Keranjang hijau. Iya. Tokopedia keranjang hijau, benar. Terus kalau mau misalnya mau nanti website kita di bahanagivi.co.id. Kalau misalnya kalian mau lebih enak sih di websitenya, kita jual produk dari PT Bahana, kopi, mesin kopi kita juga ada ya. BGV jualan apa aja Kak, Bang Afi? Jual mesin kopi, kita ada beans juga, kita ada aquapana itu untuk chill waternya, dan ada San Pellegrino untuk sparkling water ya. Kita juga jual teh juga. Tehnya apa brandnya? Renovel. Tuh. Jadi kalau yang mau pesen bisa tanya Japri di Instagram bisa juga. Ya, di Instagram, di TikTok, dan websitenya bahanagivi.co.id dan segera order. Dan Tokopedia dan Shopee dia ada di Bahana Genta Victory ID. Kemarin juga ada temen bilang, Bang, gua mau beli kopi yang ini gimana sih? Oh, kita di Shopee ada, di Tokopedia juga ada kok, di Bahana Genta Victory ID. Ya, Oke, ada lagi. mungkin nanti di rumah kalau misalnya ada cicet-cicet ya boleh di Instagram sama di TikTok, bisa tanya-tanya loh. Kita marketingnya pokoknya 24 jam. Fast respon. Fast respon. Oke, sampai di sini jumpa kita. Kita akhiri. Kita akhiri. See you next live
Jadi next live nanti kita akan bahas mengenai kopi Produk kita lebih yang lebih detail lagi. bagus lagi. Yes. Oke. Thank you untuk semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.